Ya, kita terusin manajemen logistik untuk pertemuan 9. Kita akan mulai membahas mengenai tugas atau kegiatan pada masing-masing direktorat. Ya. Nah, kita mulai dengan membahas direktorat atau manajemen armada. Ya. Fungsi dari direktorat atau manajemen armada ini mengatur, intinya sih mengatur manajemen kapal. Ya. Tentu aja siapkan nakoda dan ABK-nya, termasuk kelengkapan dokumennya. Juga memonitor, mengendalikan proses kenavigasian, karena itu juga tanggung jawab armada. Mengatur perawatan, repair, docking, survei, keselamatan pelayaran, juga logistik kebutuhan kapal, urusan perbekalan, spare part, running store, butuh air, butuh BBM, butuh lube oil, dan perlengkapan lainnya. Tentu aja sebagai direktorat armada juga perlu menyusun general order atau orian tugas dari nakoda, juga standing order atau tugas dari KKM. Tadi sudah saya kemukakan intinya mengatur manajemen kapal. Jadi tugas dari tim manajemen kapal ini ya dipimpin oleh nakoda dengan anggota manajemen levelnya, chief engineer untuk bidang mesinnya, chief mate untuk bidang decknya, juga sebagai manajemen level untuk bidang mesin juga ada second engineer. Ya. Laksanakan employment letter. Tugas sejak dari home port, artinya itu ya, berangkat dari home port ya sampai nanti tentu kembali lagi ke home port ya. Ya antara lain mengatur navigasinya ya. Juga direncanakan atau laksanakan perawatan, survei, repair, supply kebutuhan kapal. Pembinaan disiplin juga itu tentu perlu diatur ya. Bagaimana tanggung jawab seorang perwira itu, pembinaan motivasi dengan baik ya, supaya termotivasi dengan baik ya. Tentu aja monitor juga, dipelihara juga sertifikat kapal, ikuti peraturan intern atau nasional atau internasional ya. Juga selenggarakan latihan kebakaran, skoci, emergency drills dan lain-lain. Ya, saya kira itu mah udah nggak aneh lah, Anda udah tahu ya. Juga jangan lupa tentu tentang administrasikan dengan baik. Tentu aja apalagi kalau sampai keluar lagi peraturan-peraturan internasional ya, nasional atau internasional, urusan dokumennya, urusan surat-surat muatan, urusan monstrol, pisah kapal ya, logbook, continuous survey, buku manual kapal, catatan repair, maintenance, survei ya. Juga tentu aja surat keluar masuk juga itu harus dimonitor betul gitu ya. Karena kan pasti ada tanda terima bunker, tanda terima air, oil, spare part, running store ya. Juga surat-surat survei atau repair ya. Tentu aja kapal juga akan melaporkan beberapa laporannya ya, voyage report, inventory list ya, artinya tiap 6 bulan belum mendatangkan sisa-sisa spare part atau running store di atas kapal ya. Juga pertanggungjawaban perbekalan ya. Kalau jangan sampai nanti belum minta supply perbekalan tahu-tahu kehabisan ya, kelaparan nanti orang-orang kapalnya. Juga pertanggungjawaban dalam melaporkan juga non-position, laporan kejadian-kejadian penting, mungkin ada permasalahan atau ada kejadian penting itu juga harus dilaporkan. Juga laporan repair, maintenance, survei ya,
Bahkan kalau dari dek, copy logbook juga gitu disampaikan ya. Oke, itu secara garis besarnya karena eh, kalau secara lengkapnya dapat Anda baca pada buku eh, teori manajemen logistik yang tebalnya 185 halaman itu ya. Ya, kita lanjutkan dengan eh, tugas atau kegiatan pada Direktorat Operasi atau Direktorat Usaha. Ya. Namanya aja usaha, tentu aja sesuai fungsi usaha, ya harus mengoperasikan kapal dengan memperoleh jumlah muatan yang memadai. Artinya dapat untunglah paling tidak karena freight-nya besar kalau jumlah muatannya memadai. Ya. Juga harus mengatur pemasaran kepada cabang atau agen. Ya memang tugas utamanya dari Direktorat Usaha untuk supaya memperoleh muatan yang memadai. Tapi kan mengatur karena yang langsung menanganinya ya di cabang-cabang atau di agen-agen gitu ya. Tentu aja bagaimana supaya memperoleh muatan para cabang dan agen ini ya. Bagaimana caranya berhubungan dengan para shipper atau cargo owner-nya. Bagaimana mengadakan analisa tentang prospek muatan dari masing-masing cabang dan agennya. Juga tentu aja kalau sudah tahu prospek muatannya, maka ke situlah kapal diarahkan rutenya tentunya ya. Ya, karena mungkin shipper itu membutuhkan empty container, ya juga harus menyiapkan empty containernya gitu ya. Jadi makanya ada unit container tracking di tiap-tiap cabang. Ya. Karena harus tahu apa yang diperlukan oleh shipper atau consignee. Ya, terutama kalau muatan ya itulah butuh empty container tentunya gitu ya. Tentu aja kebutuhan empty container itu bisa untuk FCL, artinya hanya satu shipper dalam satu peti kemas, atau mungkin juga dibutuhkan oleh beberapa shipper untuk LCL gitu ya. Ya, prospek muatan bisa aja memadai ya. Tapi kan perlu menganalisis itu alternatif rute yang menguntungkan. Siapa tahu ada tawaran dari kegiatan lain, dihitung-hitung ternyata lebih menguntungkan. Nah, kesitulah perlu dibagi satu kapal atau dua kapal ke rute yang lebih menguntungkan tadi. Ya. Tapi tentu aja yang rutin dalam regular liner service ya tetap harus ada kapalnya. Jangan sampai mengecewakan para shipper juga tentunya ya. Kewajiban dari Direktorat Armada juga menyusun jadwal pelayaran juga ya, karena kan harus terpusat untuk mengatur jadwal setiap kapalnya gitu ya. Tentu aja walaupun yang melaksanakannya di cabang atau agen ya harus ikut mengatur juga kegiatan bongkar muatnya. Juga dokumen-dokumen yang harus ditanganinya ya jangan sampai ada dokumen yang tidak ditangani oleh cabang ya. Juga ngatur kepada tiap cabang kalau perlu, kalau untuk jarak dekat ya stowage plan atau bay plan. Tapi kalau untuk jarak jauh justru biasanya terpusat untuk bikin bay plan-nya itu. Jadi jauh sebelum kapal tiba itu sudah diatur bay plan-nya karena toh sudah ada booking muatan dari tiap-tiap pelabuhan muat juga. Sorry. Tentu aja setiap cabang itu harus menyiapkan match receipt-nya. Ya.
menyiapkan BL-nya, cargo manifestnya, ya, delivery order untuk konsinyasi tentunya, karena nanti begitu muatan akan diambil oleh konsinyasi, tentu akan diminta delivery ordernya oleh konsinyasi. Ya biasanya ditukar dengan BL yang sudah endorse tentunya, ya. Agar lebih jelas tentang perolehan muatan itu yang kira-kira menguntungkan atau tidaknya, maka berikut ini pada halaman berikut akan diterangkan tentang perolehan muatan di atas break even point, di atas titik impas, ya. Sorry. Nah, inilah diagram untuk membahas apakah perusahaan itu memperoleh keuntungan ataukah rugi, ya. Tentu aja intinya kalau rugi itu muatannya hanya dikit, gitu ya. Jadi kalau muatannya banyak, memadai, artinya di atas break even point, maka akan memperoleh keuntungan. Nah, inilah diagramnya, dapat Anda lihat bahwa bahwa ya sebagai garis vertikal itu menyatakan berapa rupiah sih dapat uang peritnya atau berapa rupiah keluar biayanya, dan sebagai garis horizontalnya berapa dapat muatannya, berapa ton atau berapa teus dapat muatannya, ya. Lalu Anda lihat garis biru, itu yang menyatakan grafik freight-nya, dapat freight-nya, ya. Ya tentu aja kalau 0 ton atau 0 TEU dapat muatannya, ya 0 rupiah juga dapat freight-nya. Makin banyak dapat freight-nya, ya makin banyak dapat muatannya, ya tentu akan makin banyak juga dapat freight-nya, ya. Di sini saya nyatakan total revenue. Total revenue itu artinya jumlah pendapatan, yaitu jumlah dapat freight, ya. Lalu ada lagi biaya. Kalau biaya ini ada dua macam. Sebab ada biaya yang tetap harus dibayar, walaupun perusahaannya rugi, ya tetap harus dibayar. Contohnya gaji pegawai di kapal ataupun di darat, ya tetap harus dibayar. Ada lagi biaya tetap kapal. Kapal juga harus tetap docking, repair, maintenance, ya. Yang sampai gara-gara rugi, kapalnya tidak pernah docking atau tidak repair, tidak maintenance. Demikian juga di kantor pusat, tentunya ada biaya listrik, biaya telepon, ya, biaya alat tulis, itu juga tetap harus diadakan. Oke. Nah, itu makanya saya sebut di sini sebagai fixed cost. Makanya garisnya datar aja sebesar sekian. Dalam 1 tahun itu dibutuhkan fixed cost sekian, berapapun dapat muatannya, artinya, kan. Bahkan tidak dapat muatan pun, ya harus sudah nanggung biaya tetap itu, kan. Masa gara-gara tidak dapat muatan, gaji pegawai itu di stop, gitu ya. Muatan dikit pun, ya tetap gaji harus dibayar sekian. Itu makanya disebutnya biaya tetap. Ada lagi biaya variabel. Biaya variabel itu yang berubah-ubah, artinya sesuai dengan makin banyaknya dapat muatan atau makin jauhnya mengangkut muatan, itu berarti biayanya makin tinggi juga. Ya contohnya biaya bunker. Makin jauh mengangkut muatan, bayar freightnya juga makin tinggi tentunya. Makanya bunker juga yang makin tinggi. Biaya bongkar muat, makin banyak muatan, ya biaya bongkar muat juga makin tinggi, ya. Juga biaya agen, ya, karena berdasarkan komisi, ya, komisi kepada agen. Ya, makin banyak agen dapat muatan, ya dibayarnya juga makin tinggi tentunya. Biaya pelabuhan juga begitu. Makin banyak dapat muatan, ya agak lama di pelabuhannya juga. Berarti bayar biaya pelabuhan juga makin tinggi, ya.
Itulah yang dimaksud biaya variabel. Makanya merupakan tambahan dari biaya tetap. Artinya dari tambahan 0, kalau 0 ton mengangkut muatannya, naik terus, ya. Makanya keduanya saya jumlahkan menjadi total cost, total biaya. Nah, itulah grafik yang merah, total cost, total biaya. Kalau gitu, tinggal membandingkan sekarang antara total biaya dengan total dapat freight, ya. Ya, dapat Anda lihat di sini, misalnya pada Ki laba, ya. Pada Ki laba, itu berarti dapat freight-nya sebesar A, ya. Keluar total biayanya sebesar B. Berarti A lebih besar daripada B, ya berarti dapat laba, ya. Sebaliknya kalau muatannya mungkin hanya setengahnya isi kapal pada Ki BEP, ya. Ya, Anda lihat grafiknya juga. Rate-nya di situ pada BEP. Keluar total biaya juga pada BEP, ya berarti 0 dapat keuntungannya, atau pas-pasan aja titik impas atau break even point, ya. Apalagi kalau muatannya hanya dapat sepertiganya atau seperempatnya isi kapal, pada Ki rugi, ya. Lihat aja garis birunya pada D, ya. Sedangkan total biayanya pada E. Lebih besar total biayanya daripada dapat freight-nya. Ya rugi berarti, ya. Itu jangan sampai terjadi begitu tentunya. Jadi sekali lagi, BEP itu break even point, titik impas. Pas-pasan dapat freight sama dengan keluar biaya, ya. Nah, saya perlu menjelaskan juga tentang aliran dari barang atau dari muatan sejak dari shipper sampai diterima oleh konsaininya itu. Tentu aja banyak pihak terkait. Ya, contohnya seperti Anda lihat itu shipper yang mengapalkan muatan. Iyalah, ya pastilah ada shipper dulu itu tentunya. Tanpa ada shipper, ya nggak ada muatannya juga. Atau dalam kegiatan perdagangan disebut eksporter seperti itu, ya. Kalau sampai ke luar negeri tentunya. Tapi tentu juga ada importernya atau konsaini kalau istilah pelayaran, penerima muatan dan pelabuhan tujuan. Tentu aja dalam pelaksanaan pengantaran muatan sejak dari shipper dimasukkan ke dalam pelabuhan, termasuk mungkin mengurus dokumennya juga oleh dia. Itu disebut sebagai EMKL, atau zaman sekarang disebut JPT kelas C, jasa pengurusan transportasi kelas C atau pertuading kelas C, ya. Sama di pelabuhan tujuan juga kan harus ada yang mengurus untuk proses mengeluarkan muatan dari pelabuhan, yaitu oleh MKL atau JPT kelas C tadi. Terkadang juga menggunakan pertuading total kegiatannya sejak dari shipper sampai ke konsaini. Dia yang ditugaskan oleh yang punya muatannya untuk mengurus pengangkutan muatan sejak dari tempat shipper sampai dikirimkan, diterima oleh konsaininya, gitu, ya. Ya berarti mengurus untuk memasukkan ke dalam pelabuhan, mengurus mengapalkan, sampai di tujuan juga perwakilan dari pertuadinya yang akan mengurus untuk proses mengeluarkan muatan dari pelabuhan. Itu berarti total saja dari shipper sampai ke konsaini itu oleh pertuadi. Itu yang saya bilang SCM, Supply Chain Management, ya. Yang baru sudah saya terangkan juga. Pelabuhan dan fasilitasnya, wah tentu banyak sekali fasilitas-fasilitas terkait di dalam pelabuhan. Ya itulah contohnya gudang lini 1,
Bukan hanya gudang lini 1, malah gudang lini 2, gudang lini 2 pendukung. Ya. Juga inland port. Kalau inland port itu ya maksudnya tempat shippernya di pedalaman. Ngurus muatan di pedalaman. Ya. Juga ada inland clearance depot. Kalau inland clearance depot ya maksudnya sampai ngurus clearance-nya juga. Ya contohnya saya bilang di Cikarang disediakan tempat untuk kalau terlalu penuh di konteriat di Tanjung Priok, maka disuruh disimpannya di inland clearance depot. Statusnya sama dengan konteriat di dalam pelabuhan. Jadi berarti untuk memasukkan ke situ harus sudah selesai dokumen-dokumennya, izin ekspornya, fiat muat dari bea cukai, dan lain-lain, sehingga siap untuk dimuat saja langsung ke atas kapal. Maka berarti kalau kapal yang sudah datang dari inland clearance depot itu bisa diangkut langsung ke dermaga di pelabuhan dan dimuat langsung. Tidak perlu ditaruh di konteriat dulu. Karena memang udah memperoleh perizinan, tadi kan udah lengkap sebelum dimasukkan ke inland clearance depot juga ya. Ada lagi gudang CFS, Container Freight Station. Jadi untuk beberapa shipper yang mungkin hanya dapat punya muatannya sedikit gitu ya, tentu tidak mau dia mengapalkan dalam satu peti kemas. Karena kalau dia hanya punya 2 ton, dimasukkan dalam satu peti kemas hanya punya dia saja, rugi karena bayar freightnya juga tetap harus $2.000 sampai ke Eropa. Ya. Itu makanya mereka yang punya muatan hanya sedikit itu bersedia untuk digabungkan beberapa shipper dalam satu peti kemas muatannya. Makanya bersedia untuk ditaruh dulu di gudang CFS menunggu kawan shipper lainnya yang nanti akan digabungkan dalam satu peti kemas atau sering disebut LCL ya. Itu gudang CFS. Perusahaan bongkar muat ya tentu aja harus ada perusahaan bongkar muat yang menangani pembongkaran maupun pemuatan-muatan. Angkutan bandar itu maksudnya disediakan tongkang untuk langsung muatan yang akan dimuat langsung ke atas kapal. Atau sering juga melalui truk atau truk loading, truk lossing. Berarti sudah diselesaikan segala macam dokumennya, tinggal dibawa ke dermaga langsung dimuat ke atas kapal. Tidak perlu lagi mengurus izin itu ininya kalau karena udah diselesaikan. Kalau melalui angkutan bandar sama juga, cuman bukan melalui truk tapi melalui tongkang. Jadi muatannya yang sudah selesai dokumen itu ininya, tinggal muat ke atas kapal. Ya udah dinaikkan atas tongkang, tongkangnya sandar di tepi kapal. Dari tongkang dimuat langsung ke atas kapal. Itu angkutan bandar ya. Ada lagi yang disebut sebagai gudang konsolidasi ya. Itu juga sama dengan CFS, cuman di luar pelabuhan dalam pengawasan bea cukai sudah dapat izin dari bea cukai, artinya bahwa di gudang itu juga dimasukkan muatan-muatan ya yang akan digabungkan dalam satu peti kemas. Ya. Makanya disebutnya juga gudang konsolidasi. Konteriat ya tentu aja tempat numpuk muatan dalam peti kemas. Kalau memang belum ada izin langsung untuk muat atas kapal, ya tentu aja dimasukkan ke dalam pelabuhan, harus ditaruh dulu di konteriat. Dan nanti kalau kapalnya udah datang, baru dari konteriat itu cargo during ke dermaga untuk dimuat ke atas kapal.
Berarti untuk ditaruh di konteriat itu juga tentu aja harus sudah dapat izin ekspor, fiat, muat, bea cukai, dan lain-lain. Sama seperti yang di Inland Clearance Depot. Ya. Berarti tinggal langsung muat ke atas kapal kalau ditaruh di konteriat. Ya. Ada lagi depot kontainer. Nah, kalau ini tidak belum dapat izin, ya. Atau mungkin juga suatu ketika yang numpuk di konteriat tapi mau numpuk di situ sudah penuh, maka diizinkan oleh bea cukai untuk ditaruh di depot kontainer. Ya. Tentu aja kalau di situ ya harus diurus juga untuk proses pengeluaran muatan dari pelabuhan. Ya. Leasing company, perusahaan yang menyewa-nyewakan alat atau fasilitas. Karena mungkin di pelabuhan juga butuh head truck, butuh chassis, ya, butuh forklift dan lain-lain, ya. Itu bisa disewa-sewakan. Bahkan peti kemas pasti banyak yang membutuhkan juga untuk disewa, ya. Nah, itulah kurang lebih pihak-pihak terkait dengan perusahaan pelayaran dalam arus muatan. Oleh karena itu, maka sekarang mulai membahas mengenai arus muatannya. Secara lengkap dengan dokumen-dokumennya, itu baru akan dibahas nanti pada bab 6. Ya. Di sini, artinya pada prosedur ekspor impor, akan dibahasnya nanti ya. Dokumen lengkapnya. Sini hanya mengemukakan prosedur pengangkutannya sejak dari shipper sampai ke konse ini. Untuk muatan break bulk ya jelas dari shipper itu kalau sudah diselesaikan izin ekspornya, fiat muat dari bea cukai, juga sudah ada shipping yang memang kontrak untuk mengangkut muatannya. Tentu aja menjelang kapal datang ini oleh perusahaan pelayaran diajukan untuk izin numpuk di gudang lini 1. Maka kalau sudah ada izin itu berarti oleh EMK atau JPT kelas C nanti akan dibawa ke gudang lini 1 lalu ditumpuk di situ. Tentu dibayar penumpukannya ya oleh shipper. Sesudah kapalnya siap untuk dimuat, artinya udah terlebih dulu bongkar tentunya, maka dari gudang lini 1 itu kargo during dulu ke dermaga, diangkut ke dermaga, ya, sampai di dermaga saja itu biaya shipper. Tapi begitu dari dermaga nanti akan dimuat ke atas kapal, itu udah biaya shipping, ya, bayar nanti kepada perusahaan bongkar muat. Ya berarti bayar biaya dermaga, itu yang saya bilang kalau muatan break bulk ya bisa per ton kalau muatan berat atau per meter kubik kalau muatan ringan. Lalu setelah itu oleh PBM akan dimuat atas kapal. Nah itu dibiayainya oleh pelayaran. From tackle dibiayai oleh pelayaran. Demikian juga di pelabuhan tujuan to tackle. Jadi berarti dibiayai bongkarnya itu oleh shipping kepada PBM. Ya. Juga bayar biaya dermaganya di pelabuhan tujuan. Tapi sejak dari dermaga diangkut ke gudang lini 1 itu dibiayai oleh konseini. Tentu harus numpuk dulu. Paling tidak 2-3 hari di gudang lini 1.
karena harus diurus proses mengeluarkan muatan dari pelabuhan dengan kepabeanan. Dan kalau udah selesai izin mengeluarkan muatan dari pelabuhan, maka oleh konseini akan dibawa ke tempat konseininya. Ya biasanya juga nyuruh EMK atau CPT kelas C. Ya. Itu untuk muatan break bulk ya. Tapi untuk muatan dalam peti kemas ya ada dua macam, yaitu FCL dulu ya. Kalau FCL dia berarti dari gudang air, dari tempat shipper sudah diproses proses stuffingnya, ya tentu aja harus ada pernyataan barangnya apa dalam peti kemas itu, yaitu dari SGS Surveyor. Bahkan Bea Cukai juga harus memeriksa barang yang dimasukkan dalam peti kemas ini, yang dinyatakan oleh SGS Surveyor ini, udah benarkah barangnya itu sesuai pemberitahuan ekspor barang. Kalau udah oke, maka Bea Cukai juga akan suruh menutup peti kemasnya dan diterbitkan fiat muat tentunya. Berarti sekarang udah ada izin ekspor fiat muat dari Bea Cukai. Ya berarti kalau memang kapalnya udah datang oleh shipper, suruh MKL bawa masuk ke dalam pelabuhan, ditumpuk di konter yard. Nah, kalau di sini lain. Sejak dari konter yard, kapal yang udah datang udah siap muat. Sejak dari konter yard, dibawa ke dermaga. Itu sudah biaya perusahaan pelayaran kepada perusahaan bongkar muat. Jadi berarti untuk FCL ini from Siwai pelabuhan muat to Siwai pelabuhan tujuan. Kalau muatan break bulk tadi from tackle pelabuhan muat to tackle pelabuhan tujuan. Itu tanggung jawab pelayarannya sejak dari konter yard bawa ke dermaga lalu dimuat. Tentu aja sama, ada biaya, bayar biaya dermaga juga ya. Demikian juga pelabuhan tujuan, bayar biaya dermaga oleh shipping kepada pelabuhan. Karena sampai konter yard tugas shippingnya. Berarti dibongkar biaya shipping. Lalu bawa ke konter yard oleh biaya shipping. Sudah di konter yard, ya tentu diserahin kepada konseini. Nah, berarti kalau di konter yard udah siap diurus untuk mengeluarkan muatan dari pelabuhan, itu tentu oleh konseini. Biasanya juga menyuruh pada MKL atau CPT kelas C. Dan kalau memang udah ada izin mengeluarkan muatan dari pelabuhan, ya tentu dari konter yard dibawa langsung ke tempat konseininya. Ya. Jadi untuk LCL atau less than container load, karena tadi saya bilang satu peti kemas milik beberapa shipper, maka oleh para shipper itu dibawa dulu ke gudang CFS. Tentu untuk dibawa ke gudang CFS sudah juga ada kesepakatan dengan freight forwarding yang akan mengurus proses stuffing dan lain-lain. Sudah diterima oleh perwakilan di gudang CFS ya, berdasarkan House BL. Tentu ada perjanjian juga yaitu dengan House BL. Sudah ada di gudang CFS, tentu freight forwarding lah yang akan mengurus proses stuffing muatan ke dalam peti kemas milik beberapa shipper, ya 3 atau 4 atau 5 shipper, tergantung jumlahnya, paling tidak sampai 18 ton lah dari beberapa shipper itu. Tapi ya tentu pelabuhan tujuannya sama ya. Dan tentu aja kalau proses stuffingnya seperti tadi lah udah saya kemukakan. Nah berarti sekarang kalau sudah selesai proses stuffing, freight forwarding juga akan mengapalkan ya. Tentu sudah ada sebelumnya perusahaan pelayaran mana yang
akan mengangkutnya, ya. Sudah kontrak sebelumnya juga. Dan kalau memang udah datang, sama berarti dari CPS ini perlu dibawa ke konterian, diserahin kepada shipping. Lalu shipping lah yang akan mengurus pengangkutan dari konterian ke dermaga lalu dimuat atau namanya THC, Terminal Handling Charge. Itu udah satu paket Terminal Handling Charge itu bawa dari konterian, bayar biaya dermaga, lalu dimuat, itu sudah satu paket dibayar oleh shipping, ya. Di pelabuhan tujuan juga begitu, ya. Sama shipping lah yang mengatur untuk bongkar dan dibawa ke konterian atau THC juga. Setelah ditumpuk di konterian berarti diserahin kepada freight forwarding. Tentu aja freight forwarding dari pelabuhan muat sudah kontak kepada freight forwarding di pelabuhan tujuan sebagai anggota FIATA-nya untuk mengurus proses mengeluarkan muatan dari pelabuhan. Dan biasanya kalau untuk LCL ini oleh freight forwarding dari konterian akan dibawa dulu ke gudang CFS, lalu stripping di situ, dikeluarkan dari peti kemas, diserahin kepada masing-masing konsaininya. Lalu nanti konsaininya yang akan mengurus untuk mengeluarkan muatan dari pelabuhan. Nah itu kalau CFS to CFS, ya. Artinya LCL untuk LCL juga. Di pelabuhan muatnya LCL, pelabuhan tujuan juga untuk beberapa konsaini atau LCL juga. Tapi kemungkinan di pelabuhan muatnya hanya dari satu shipper, berarti FCL tuh. Tapi di pelabuhan tujuannya untuk beberapa konsaini LCL, atau kebalikannya. Di pelabuhan muatnya dari beberapa shipper, berarti LCL. Tapi di pelabuhan tujuannya hanya untuk satu konsaini, berarti FCL di pelabuhan tujuannya, gitu. Oke. Kalau di halaman ini penjelasan yang barusan tadi saya kemukakan, ya, yaitu arus muatan breakbulk, ya, sesuai gambar tadi 29. Juga untuk arus muatan FCL sesuai gambar 29 juga yang di bawahnya, ya. Dan tentu ada muatan LCL juga. Ini yang saya bahas, keterangannya adalah ini, tapi gambarnya pada halaman berikut. Nah, selesai berarti untuk pertemuan 9 ini, ya. Ya, sebagaimana biasanya tentu Anda harus mengerjakan soal latihan untuk pertemuan 9 ini. Ada 5, ya. Saya kira hal itu tidak perlu saya jelaskan lagi karena udah beberapa kali saya jelaskan. Kalau begitu, sekian dulu dari saya untuk pertemuan 9 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.